Shalom, damai di hati, puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena atas kasih berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tetap terus merasakan kekuatan dan kesehatan serta sukacita di hari yang baru di hari ini. Saudara-saudaraku, Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan, sebelum kita akan memulaikan seluruh aktivitas dan tanggung jawab kita di sepanjang hari ini, marilah kita datang menghadap Tuhan, membaca serta belajar bersama-sama tentang isi firman Tuhan di saat ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita, mari kita satu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan sorga, karena kasih sayang Tuhan tiada henti-hentinya kami rasakan di setiap hari kehidupan kami. Terbukti bahwa di pagi hari ini ada kekuatan, ada kesehatan yang baru, serta sukacita yang baru yang boleh kami rasakan. Tuhan, sebelum kami akan memulaikan aktivitas dan tanggung jawab kami di sepanjang hari ini, kami rindu untuk membaca serta merenungkan sabda firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, Engkau memberikan Roh Kudus-Mu bagi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang kami baca dan kami renungkan secara bersama-sama tentang isi firman-Mu. Inilah yang menjadi doa dan seru sembahyang kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah siap dan mau membaca serta merenungkan sabda firman. Haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 55 ayatnya yang ketiga. Saya akan membacanya. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikianlah pembacaan kita di hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita di saat ini, Senin 18 September tahun 2023, diberi judul Dengarlah dan Lakukan Suara Tuhan. Tuhan menciptakan manusia sempurna, lengkap dengan panca indera, dan salah satu indera adalah dua telinga yang berfungsi mendengar suara atau bunyi. Tanpa alat pendengaran, manusia sangat sulit berkomunikasi dengan orang lain. Pada Yesaya 55 ayat 3a mengatakan, sendengkanlah telinga. Menurut KBBI berarti condong agak ke depan. Artinya memberi pendengaran yang sungguh-sungguh, memperhatikan apa yang disampaikan. Menyendengkan telinga pada Tuhan berarti secara serius mau mencari dan menggali agar dapat mengerti maksud Tuhan. Jika setiap hari kita membaca serta kita merenungkan firman Tuhan, maka kita akan mengerti maksud dan rencana Tuhan yang sangat indah bagi kita semua. Sebagaimana Yeremia 17 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dan Mazmur pasal 1 ayat 2b mengatakan, kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jika kita bersungguh-sungguh mencari dan mengandalkan serta mendengarkan setiap suara Tuhan dalam kehidupan kita, maka akan menghasilkan setiap berkat. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa harus menyendengkan telinga kita pada Tuhan agar kita dapat hidup dan beruntung? Tentu saja mendengar suara Tuhan bukanlah hal yang sepele, sebab
sangat menentukan hidup dan mati kita sebagai manusia. Dalam ayat 3b, dengarkanlah aku maka kamu akan hidup. Apabila kita menghendaki hidup, maka tidak ada cara lain selain mengarahkan kepada Tuhan pendengaran kita dan datang kepada-Nya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus sedang menyusur perbatasan Samaria, ada 10 orang kusta datang menemuinya, memohon agar mengasihani mereka. Ketika mereka mendengar dan melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan, yaitu memperlihatkan diri kepada imam, maka di tengah jalan mereka menjadi tahir atau disembuhkan. Menyendengkan telinga pada Tuhan sangat menentukan sebuah keberhasilan. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita melaksanakan setiap pekerjaan atau setiap usaha, tentunya kita selalu membawanya di dalam doa. Tentunya kita berharap bahwa ketika kita melaksanakan apa yang sudah Tuhan tentukan dan ajarkan dalam kehidupan kita, tentunya ada keberhasilan di dalamnya. Manusia cenderung punya pemikiran bahwa letak keberhasilan seseorang hanya seberapa lama pengalaman kerjanya, keterampilan, serta tergantung pada skill atau keahlian. Manusia sering tidak memberi perhatian pada hal mendengarkan suara Tuhan, memberi perhatian pada hal mendengar suara Tuhan, perintah atau ketetapannya yang sangat menentukan keberhasilan atau keberuntungan, yang sangat menentukan keberhasilan seseorang. Firman Tuhan dalam Yosua 1 ayat 8b mengatakan, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara-saudara, merenungkan berarti mencari kebenaran firman-Nya setiap saat, sehingga setiap mujizat akan memenuhi kehidupan kita di setiap waktu. Dan keberhasilan dalam setiap usaha dan pekerjaan, apapun yang kita usahakan dan kita kerjakan, tentunya ada keberhasilan di dalamnya ketika kita mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Demikianlah pembacaan dan perenungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.